Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Kuswandi, NRP 15/2018-60. Di sini saya praktikan dari praktikum pemrograman game kelas B. Di sini kita telah masuk pada pertemuan kelima, yang mana pada pertemuan kelima ini ada 5 yang akan kita lakukan ya. Yang pertama, membuat minimap, membuat icon musuh, memfungsikan energi, membuat jam, menampilkan logo, dan membuat button. Oke, langsung saja kita pergi ke Unity-nya untuk membuat yang pertama, yaitu membuat minimap. Oke, di sini saya sudah membuka dari si Unity-nya. Ini saya menggunakan 2D ya. Ketika kita lepas 2D-nya akan kembali seperti biasa, bisa di zoom. Tapi pada pembuatan minimap ini langkah baiknya kita menggunakan yang 2D dulu agar terlihat si perubahannya gitu. Nah si ininya. Yang pertama kita lakukan adalah membuat si minimap kameranya, yaitu di sini kita klik kanan game object, ke game object, lalu ke kamera. Nah di sini kita klik yang kamera ya. Lalu setelah itu akan muncul di sini minimap kamera. Lalu kita ganti namanya dengan minimap kamera. Nah, kita klik minimap kameranya. Nah, di sini sebelumnya itu ada namanya audio. Kita remove saja dari si audionya karena kita tidak membutuhkan. Kemudian untuk membuat si target teksturnya, kita membuat sebuah folder baru, yaitu minimap. Nah yang ini kita buat namanya minimap, kita klik ke minimapnya, lalu untuk membuat minimap teksturnya kita tinggal klik kanan, create, lalu render tekstur, akan muncul seperti ini, lalu rename dengan nama minimap tekstur. Kemudian minimap tekstur ini kita drag and drop ke target teksturnya di sini. Langsung tarik saja gitu ke sini. Nah, gitu. Lalu selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat dari si minimap maskingnya di kanvas. Lalu di sini kita membuat minimap masking di kanvas biasa, kanvas ya, UI. Kita buat image baru, yaitu sini minimap. Nah, akan muncul yang kuning ini. Gambar kuning ini didapatkan di mana? Yaitu dari HUD. Kita buka si minimapnya. Nah, yang ini. Nah, jangan lupa teman-teman rubah tekstur tipenya menjadi sprite 2D NUI. Nah, kemudian kita balik lagi ke minimap maskingnya. Nah, untuk minimap maskingnya, kita yang kuning ini kita drag and drop ke source image yang ini. Lalu di sini di rectangle formnya kita sesuaikan dari white, height-nya, pos X, pos Y, dan pos Z-nya kita sesuaikan. Di sini saya ditaruh di sebelah kanan atas ya. Kemudian, nah untuk membuatnya seperti bundar ya, kita tambahkan komponen mask di sini. Nah, saya contohkan, kita remove dulu. Nah, dia akan kotak kalau tidak ditambahkan komponen mask. Kita
Nah, kita mas yang ini. Nah, akan bundar dia. Nah, kemudian yang minimap border. Nah, minimap border sama tadi di HUD minimap. Yang border kita masukkan ke source image. Lalu sesuaikan, samakan dengan si minimap maskingnya tadi, biar sama di sini. Si Rex transformnya. Kemudian di sini ada si arrow. Nah, arrow itu yang segitiga ini. Jadi dia untuk si arahnya gitu. Nah, yang ini sama kita masukkan ke drag and drop ke tekstur yang raw image. Terus di si white height-nya kita sesuaikan, terus tempatnya juga kita sesuaikan. Selanjutnya untuk minimap, kita sudah selesai untuk minimapnya. Lalu yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu membuat icon musuh. Nah, membuat icon musuh, kita buat namanya enemy di sini ya. Kita buat menggunakan kub. Kita ke hierarki, lalu game object, lalu ke UI, lalu ke 3D object, lalu kub. Nah, di sini akan muncul enemy. Kita beri nama enemy. Kemudian di enemy ini kita nambahkan si enemy icon. Yang mana enemy icon itu didapatkan dari klik kanan, lalu 3D object ke quad yang ini nih. Kita klik, lalu nah, untuk yang icon enemy iconnya kita dapatkan dari sini nih. Kita buat yang mana tadi? Kita buat yang minimap. Nah, ini ada icon di sini. Nah, enemy icon ini didapatkan dari kita kan di enemy icon ini. Nah, di drag and drop ke sini. Ke si inspektor dari enemy icon yang di hierarki. Oke, selanjutnya kita ke icon ya. Kita lihat saja si enemy-nya, kita klik ini. Nah, ini udah ada, ini buat si musuhnya. Lingkaran merah buat musuh. Nanti pas di run akan terlihat perbedaannya, nanti saya run ya. Nanti. Kemudian yang selanjutnya kita 2D lagi. Selanjutnya kita memfungsikan energi ya. Nanti untuk codingannya saya jelaskan satu persatu. Memfungsikan energi, kan kita udah buat nih yang kemarin energi yang merah. Ini untuk nyawa, yang hijau ini untuk energi ya. Nah, di sini kita buat namanya hub manager. Nah, di sini kita masukkan membuat yang namanya script dari si hub manager. Kita ke aset, lalu buat di sini misalkan klik kanan, create script ya di sini. Nah, kemudian setelah kita buat si hub manajernya, itu ada di sini pasti ada dua, current energy sama time. Nanti saya jelaskan. Yang pertama current energy. Nah, yang kita ke canvas yang telah kita buat yang ininya.
di sini kan ada energi, kita drag and drop ke sini, ke current energy. Itu sih udah kalau yang energi. Nanti codingannya akan saya jelaskan di akhir. Lalu membuat jam. Nah, di sini kita mengandalkan yang namanya teks. Kita ke kanvas kembali. Nah, ini kita klik kanan, misalkan kita UI. Nah, di sini pakai teks. Kalau yang clock ini, lalu kita beri nama clock. Nah, di sini untuk clock ini kita sesuaikan untuk teksnya, kita beri nama 00.200. Di sini juga font size-nya 100 biar terlihat. Lalu rata kanan ya. Rata tengah ya maksudnya. Nah, color-nya kita menggunakan warna putih supaya cerah. Nah, tidak lupa kita kembali ke HUD Manager. Si clock ini yang telah kita buat yang barusan, kita drag and drop ke time. Ke clock yang ini. Terus menampilkan logo dan membuat button. Nah, ini nanti sekarang saya akan menjelaskan tentang si codingannya. Kita pergi ke Visual, bukan ini, Visual Microsoft Visual Studio ya. Yang pertama yaitu membuat minimap. Nah, ini minimap. Di sini ada library dari si minimap, dari si Unity-nya, mohon maaf. Di sini public class minimap ini sesuai dengan nama pada script-nya. Mana ya? Nah, ini yang telah kita buat tadi minimap. Ini namanya harus sesuai sama public class yang di sini. Kemudian minimap ini akan mengikuti si player ya. Kemana si player pergi, maka si minimap ini akan mengikuti si playernya. Di sini ada private point let update ya. Yang tadi yang saya sudah katakan akan mengikuti si playernya. Lalu codingan yang kedua membuat icon musuh, memfungsikan energi dan membuat jam ya. Nah, di sini ada sekaligus buat si codingannya 2 sekaligus. Nah, di sini ada untuk si library dari si Unity-nya. Kemudian yang tadi saya jelaskan ini HUD Manager itu harus sesuai dengan nama script-nya. Kemudian di sini ada variabel penamaan. Lalu di sini ada star player. Nah, di sini akan saya jelaskan tentang move player-nya ini diambil dari script si playernya. Kan ini player. Nah, saya menggunakan script yang move player yang telah kita buat pada pertemuan yang lalu. Move player dengan nama player. Nah, kita panggil di sini. Sekarang move player speed lari. Kemudian update. Sama seperti kemarin ada input X, input Z. Nah, sekarang private point energi. Jika kecepatan sama dengan kecepatan lari, yaitu lari itu menggunakan shift. Ketika kita lari, lalu kita tekan shift, maka akan si energinya berkurang gitu. Input X lebih besar daripada 0, input Z lebih besar daripada 0 ya. Kemudian energi, jika energi lebih besar daripada 0, energi 10 time delta time. Jika tidak, itu sih kebalikannya gitu. Kemudian di sini ada void update energi, float energi, max energi. Jadi dia akan update ya. Kemudian update time ini buat si jam yang telah kita buat. Nah, yang ini integer hours info sky itu untuk jam ini akan disesuaikan dengan info sky yang telah kita buat pada minggu kemarin. Misalkan jamnya jam 17, maka si jamnya ini akan mulai dari jam 17 gitu. Oke. Langsung saja. Kemudian untuk codingan mungkin segitu.
Lalu kita menampilkan logo dan membuat button. Nah, di sini kita harus membuat scene baru. Kita ke aset, lalu kita ke skins. Nah, di sini kita buat scene namanya main menu. Nah, create ya, biasa scene. Kita klik saja main menunya. Save, jangan lupa. Nah, di sini saya sudah membuat dari si main menunya. Di sini saya sudah membuat dari si main menunya ya. Di sini ada kanvas yang segi 4 ini. Kemudian di kanvas ini saya membuat logo yang mana gambar ini telah saya dapatkan dari HUD ini nih. Nah, yang ini kan ada main menu nih. Saya buat di sini. Mohon maaf, enggak muncul sini kalau saya di sini ada namanya button, tapi di sini saya membuat button baru. Nah, untuk kemudian untuk apa namanya, ada rectangle. Nah, yang ini. Kemudian kita pergi ke langsung kembali lagi. Ini kan udah seperti ini saja gitu untuk tampilan menu awalnya. Lalu kita pergi ke yang tadi, ke sini namanya main sini. Kita save. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kita kembali ke sini ya. Sebentar. Kita kembali ke yang tadi. Nah, ini langsung saja kita run ya, hasil kita itu kita pencet ini run, akan pergi ke si fokus pada si playernya. Nah, di sini kita udah masuk ke playernya, itu map dari saya. Nah, untuk main mapnya tadi nih, yang ini yang bulat ini nih, yang bulat. Nah, sekarang kita coba apa aja tadi. Nah, untuk si waktunya yang ada di kiri di situ pojok kiri, dan main mapnya ada di pojok kanan. Lalu energinya ada di pojok kiri bawah ya. Kita langsung coba saja untuk lari. Nah, kita pergi ke ini dulu, ke musuh. Nah, lihat di mini kameranya di pojok kanan atas ya, tuh ada berwarna merah, itu menandakan ada musuh gitu contohnya. Kemudian untuk jamnya juga udah berfungsi di sebelah kiri atas. Lalu selanjutnya yaitu untuk lari ya. Untuk lari kita pencet shift misalkan. Tuh si energinya bakal berkurang gitu. Si energinya terus berkurang. Kita naik ke atas. Nah, ini udah nyampe ke atas ya, ini pemandangan ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.